Terus saya desktop. Ya, jadi gini ya, saya yang pertama, saya tidak termasuk yang apa ya menolak AI. Enggak. Cuman saya juga sadar bahwa yang namanya AI itu satu ya, dia bisa salah. Walaupun sebenarnya kalau untuk hal-hal yang sifatnya umum, kesalahannya jauh lebih kecil dibanding kalau kita tanya dia tentang hal-hal yang spesifik yang tidak umum. Ya anggaplah gini lah, misalnya ditanya bagaimana cara masuk surga. Ya, jawabannya berbuat baik, udah selesai. Dia benar yang model gitu. Tapi kalau ditanya, misalnya eh, membasuh tangan 3 kali saat wudhu itu wajib atau sunnah? Nah, sampai ke level yang seperti itu bisa jadi dia keliru. Ini analogi saja gitu. Mestinya kan sunnah. 3 kali itu sunnah, Pak. Nggak wajib. Oh iya, Ya tiga kan? kalinya. 3 kalinya itu sunnah. Yang wajibnya supaya sah wudhunya itu berurutan kan gitu ya. Tapi sunnah 3 kali. Nah, itu analogi saja. Jadi selama apa yang Anda tanyakan ke AI itu adalah hal-hal yang sudah jadi pengetahuan umum, maka mestinya AI itu tidak salah, gitu kan ya. Tapi di saat AI-nya itu tidak salah pun, ya Anda jangan sepenuhnya pakai AI itu, gitu kan. Sepenuhnya. Tapi kalau untuk menggali, gitu ya, kemudian Anda kembangkan, Anda hubungkan, itu saya oke, Pak. Sebagai contoh misalnya, nah ini masih jauh. Eh, kalau saya biasanya gini, Pak, saya mencoba melakukan bridging. Jadi ketika saya AI, maka saya catat, saya harus bisa membuat mind map dari apa yang saya baca yang berasal dari AI. Mind map, ya peta konsep gitu. Nah setelah apa namanya saya enggak. Nah, setelah apa namanya peta konsep itu jadi, maka saya akan mengembangkan pemikiran saya berdasarkan peta konsep itu. Tentu di kepala saya masih terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh ya, pasti. Gitu. Tapi setidaknya dari kalimat pertama itu sudah tidak sudah bukan kalimat pertamanya dia gitu karena itu dari saya gitu kan. Nah, jadi gitu kurang lebih yang saya lakukan. Nah, setelah saya bikin kalimat pertama itu bentuknya sifatnya bullet point, gitu ya, maka boleh juga, saya tidak menyalahkan juga kalau dari bullet point yang Anda sudah buat, itu Anda masukin lagi ke AI untuk bisa dirangkaikan jadi kalimat. Artinya kan feedernya Anda. Ya kan? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan Anda tuh nanya, Anda bukan sebagai feeder info. Feeder infonya si AI adalah library hasil apa istilahnya training data dia, gitu kan ya. Tapi ketika misalnya perintah Anda atau prompt Anda misalnya, tolong buatkan kalimat eh, yang baik berdasarkan 3 poin berikut ini. Itu buat saya ya namanya ada fasilitas. Bukankah itu yang dipakai oleh Grammarly? Ya kan, Grammarly kan dari dulu itu ya dilakukan sejak zaman belum ada AI gitu ya. Nah sekarang cuman bedanya eh, Anda nggak perlu Grammarly juga sudah bisa, nggak perlu bayar Grammarly. Bahkan ketika sudah jadi paragrafnya, Anda bisa tuh bilang tolong pakai istilah yang lebih mudah dipahami non spesialis atau orang awam, bisa tuh Anda kasih prompt bahkan pakai bahasa Indonesia. Nanti dia rubah kan. Nah, sampai di situ saya
melihat oke. Gitu kan. Tapi tetap kalau itu adalah dokumen formal, ada banyak aturan regulasi ya, bukan lagi himbauan, regulasi yang di 4 penerbit besar. Dalam lingkup mereka tentunya artikel atau manuskrip yang disubmit, ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah semua dokumen, tidak harus artikel yang sifatnya formal ya, Anda mau submit tesis lah atau apa gitu. Kalau memang dimungkinkan ada disclaimer, ya, Anda harus bilang, misalnya translasi dari apa namanya dokumen ini dilakukan, itu harus Anda tulis, ya. Atau misalnya studi literatur ini menggunakan kemampuan ekstraksi makalah dari AI. Ya. Nah, contohnya pakai notebook LM, Pak. Nah, Google, ini juga punya Google. Notebook lm.google.com. Itu bisa ini misalnya saya punya ini misalnya. Nah, ada video YouTube nih. Saya ini, nah ini, nah, belum juga harus terbuka ini. Ini, saya buka lagi. Mana? Nah, ini. Jadi saya itu kan uh, berkontrak dengan orang luar negeri. Saya diminta jadi penggambar ketika mereka rapat. Nah, enaknya adalah saya disuruh datang di hari H malam biasanya antara jam 8 dan jam 10 gitu. Nah, saya disuruh mendengarkan untuk bisa gambar. Tapi kan saya ketika gambar karena itu malam ya, saya lagi ngurus anak bikin PR lah apa suka terdistraksi. Jadi informasi saya mau nggak mau ya harus googling atau memanfaatkan ini, gitu kan? Jadi saya membuat gambar hasil rapat ya misalnya kayak gitu. Itu kata kunci rapat tuh saya tulis, terus ya saya kembangkan sendiri hasilnya yang dapat. Nah, salah satunya di dalam percakapan di sini itu dibilang bahwa ada video, tuh kasih linknya. Nah ini video YouTube. Nah sebenarnya nggak pakai notebook LM ya, pakai apa namanya, pakai Copilot juga bisa. Udah pernah nyoba? Pernah lihat tapi. Oh iya. Jadi YouTube itu dibuka pakai Ads tapi yang Ads dibuka YouTube-nya, terus di itu ini jadi nggak keluarnya nggak bisa. Summarize gitu ya Pak. Ya betul. Kenapa ya ini dikunci gitu? Udah hilang videonya. Coba di search. Oh, Iya, ya. belum. Ini enggak sih ini video. Those features. Nah, jadi entah di summarize, entah di Anda bahkan pakai Copilot itu kan bisa bisa seperti ngecek tuh isinya ini tentang apa gitu kan. Bisa. Nah, ini kurang lebih seperti itu, tapi lebih ini fungsi. Bahkan Anda bisa begini, Pak. Ini saya klik. Nah, nanti Anda bisa memerintahkan dia bikin percakapan baru seperti podcast yang intinya membahas ini, gitu. Nah, itu terjadi dengan ini saya upload juga di Spotify saya, Pak. Jadi kalau Anda misalnya ada catatan banyak terus pingin sambil nunggu angkot gitu ya, atau nunggu gojek, bisa ini Pak. Ini di load ya. Oke, yang sudah jalan aja. Sudah jalan itu uh, sudah saya upload ini. Rasanya saya sudah share ke Anda juga itu yang saya dapat ini terus saya bikin pakai AI percakapannya. Nah,
Oh, ini sudah. All right, let's get right into it. Ready for a deep dive into the world of groundwater. Always ready. I have to say, the source material we've got this time around is pretty intense. Yeah. Some heavy duty academic lecture notes. But by the time we're through with these, I think we'll have a Dia really membuat solid percakapan grasp yang menyarikan of isi how apapun water yang Anda taruh and why that matters. So, to kind of set the stage, we'll be tackling some key concepts like Darcy's Law, Okay. conservation of mass, like Kebetulan Inggris saja and kalau also podcastnya. whether this flow is steady Cuma coba dengerin ya, Pak. and we're going to make it clear and interesting, I promise. Dengerin dulu. Groundwater is way more exciting than most people think. Okay, I'm already intrigued. Let's start with Darcy's Law. I understand that it has to do with how water flows, but can you give me an example of how it works in the real world? Sure. You know how you can control the flow of water from a faucet just by turning the handle? Darcy's Law is kind of like that, but for groundwater. It describes how fast and in what direction the water moves underground based on things like, is this Nah, oke. Jadi intinya Anda bisa terngiang belajar itu kan kalau sekarang jadi kalau saya ya belajar itu ya baca ya kadang juga mendengar gitu bikin supaya suara itu terngiang-ngiang di kepala Anda gitu dari si roll itu pokoknya ini sama ini sama ini gitu jadi nancep gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah terus kembali ke sini ya. Saya tadi mana ini ada bagusnya tapi juga Kalau ada yang versi oh ini itu enak banget. wah tapi ya nggak maju lah kalau bisa terus Pak setidaknya untuk keperluan itu gitu loh. Nah, kayak dari kan kadang nyatet kalau kuliah di terus jadiin satu buat nge-review aja gitu Pak. Ya kalau begitu ini Pak mungkin ya dia belum bisa sih memang ya paling pakai itu pakai apa si Copilot. Oh, kayak soalnya juga bisa. Copilot mestinya bisa kalau dimasukin ke YouTube kan suara Pak ya. Ngomong-ngomong si site yang sudah terbuka tadi mana kok nggak mau masuk? Saya udah buka di mana? Nggak, saya ingin menunjukkan ke Anda menggali insight lah gitu ya, tentang tadi Chrome-nya si Janice itu ya. Nah ini loh, kenapa tetap nggak mau login gitu loh? Ini Pak sudah pernah login di tempat lain. Ini bukan. Oke, kita coba cara yang lain ya. Kita coba cara yang lain. Kita pakai ini aja dulu. Ya. Saya buka satu window lagi. Create new tentang. Nah, kita harus cari source dulu. Ya. Nah, cari source-nya itu misalnya paper, gitu ya. Scholar.google.com. Misalnya pakai Google Scholar, Chrome 6. Karena mungkin gini, in Chrome. Nah, ini kan review oksidasi dari CR3 ke CR6 ya. Oke. Sekarang kita download. Nah, kita download. Dari satu aja, kita coba download. Chrome 6. Dan pakai ini tadi, kita upload, choose file. Ini pakai link Google Docs juga, Google Drive juga bisa.
Jadi kalau Anda Di nggak- YouTube itu apa yang bapak ya ini link YouTube, link website bisa. Anda punya teks, raw teks sana copy paste bisa. teksnya Ya kalau Itu- teks kan dari apa aja di paste ke situ jadi ASCII kan, nah, jadi teks TXT gitu. Nah ini, nah, Anda bisa nih generate, gitu kan ya. Nah, kita generate dulu lah. Nah sekarang Anda bisa lihat di sini. How do various soil properties influence CR6 formation? Gitu ya. Kemudian what are the pathway ya, oxidation? Nah ini mungkin lebih cocok ini dulu. apa tolong dituliskan Apa ya? tulisannya. Oh, ini. Nah, Nah, misalnya begini. yang lihat. Ini kayaknya. Nah di sini ini. Jadi bagaimana proses ya pathways of chrome 3 oxidation in soil. Nah, jadi dari sini Anda bisa bikin yang namanya juga pathway ya, peta jalan. Gitu ya. Jadi misalnya nih, apa yang menyebabkan oksidasi CR3 ya oleh MnOXO yang mengoksidasi itu seringnya adalah Mn oksida ya, mangan oksida. Nah, manganese oxide ya, nih manganese oxide MnOX. Primary oxidant. Nah, jadi krom 3 itu kemungkinan besar bisa teroksidasi menjadi krom 6 kalau dalam batuan atau soilnya itu mengandung MnO. Ya. Itu kan sudah satu konsep. Nah, kalau saya jadi Chinese, maka saya akan cek setidaknya googling kalau nggak ada data kualitas tanah atau kualitas batuannya, ya googling kalau batu atau tanahnya itu begini namanya, ya misalnya apa, ansit, ada nggak MnO, berapa persen rata-rata. Nah gitu. Kemudian eh, hal yang lain, misalnya nih, hidrogen peroxide H2O2 is the primary oxidant in anaerob zone of soil. Anaerob itu berarti nggak ada oksigen. Udah yang Ya, confined aquifer. Karena kalau unconfined nggak mungkin anaerob, ya kan? Maka di sini confined. Jadi itu benar-benar apa ya, aquifer yang istilah orang minyak itu mungkin tight gitu. Nah, tight yang benar-benar tertutup lah gitu ya, nggak berhubungan dengan sistem di luar. Maka H2O2. Ya, nah ini menarik. Photochemical oxidation itu kalau pakai matahari kan oh ya bisa nih ternyata. OH, UV. nah, fotolysis, oh Fe. Nah, jadi Fe hidroksida ya, ini kan bacanya Fe hidroksida, FeOH. Jadi kalau ada FeOH itu juga bisa jadi oksidan. Ya, OH oxidation. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya yang baca ini dari mana referensi? Ini bisa diklik di sini kan. Nah, ini biasa. Sini yang ZAM ini ZAM. Jadi memang ada di situ kan di paper itu. Nah, kalau kita buka papernya sendiri, mungkin tapi ini udah diekstrak itu aslinya. Aslinya gitu. Nah, itu kan setelah diekstrak isinya sama software. Sekarang kalau kita buka ini. Nah, ini Pak, menarik kan? Gambar ini nih. Gambar ini. Nah, gambar ini kan, nah S2 itu ini yang saya maksud. Bisa nggak Anda menggambarkan ini? Walaupun mungkin nggak semulti source ini gitu ya. Gitu. Jadi Anda apa ini? Sari Mukti. Oke. Apa? NH4 itu apa ya Anda tulis? Nitrat, nitrit. Oke, ya yang manapun itu Anda bisa bikin gini. Sekarang pun Anda sudah bisa.
cari, nah paper kayak tadi NO3 atau NO2 in groundwater review. Ini kan review juga. Nah, jadi ini yang penting. Nah, dengan begini maka jawaban seandainya ini untuk jenis seandainya Chrome 6-nya ada itu dari mana? Salah satunya dapat inspirasi ya dari sini, mungkin dari Chrome 3. Kalau memang soilnya itu mengandung tadi MnO, FeOH, gitu setidaknya itu yang ini. Nih, nah ini pas ini contoh ini pas saya buka ini karena dia visual sekali gitu. Ya, nih Chrome 3 itu kan dari sini magnetit ya batuan dari batuan geogenik ya dari dulunya juga ada ya, saat diciptakan. Terus ada istilahnya apa sih kalau ada itu terus jadi lebih cepat kita karier ya. Katalis ya oke bukan katalis sorry saya rubah bukan katalis lebih ke apa ya agen agent kalau dia ketemu dengan Chrome maka Chrome-nya ini terus berubah sifat gitu ya kan nah si agen ini adalah ini MnO Fe2 atau FeOH dengan situasi aerob. Nah, seandainya aquifer si jenis itu aquifer tertekan yang sangat dalam, mungkin selain yang dua tadi, ya H2O2 mungkin. Nah, terus nanya lagi sumber H2O2 itu dari mana? Wajar kan kalau nanya begitu. Nah, sekarang kita tanya Pak. Ya. Where, nah, ya where does pakai bahasa Indonesia aja. Dari mana asal ini enggak nah, dari mana asal H2O2 H2O2 atau H2O2 hydro H2O2 oh iya hidrogen perok ya. Ngerti dia kalau ini sih ngerti udah pernah coba bahasa Indonesia tuh serpenti jadi H2O2 itu berasal dari proses serpentinisasi berarti itu anu ya metamorfosis nah ya serpentinisasi ya. Reaction model when low concentration of O2 react with high concentration of H2 during serpentinisasi. Oke, kan penasaran ya? Artinya apa? Mungkin indikasi dari sini adalah bahwa H2O2 itu mungkin ada di dalam batuan yang sudah mulai mengalami metamorfisme atau sedang jalan, gitu ya. Baru mulai atau sedang jalan. Nah, kita tanya aja, apakah serpentinisasi serpentinisasi adalah bagian dari apa? Metamorfisme proses. Hmm. Iya, ya kan? Nah, tapi Anda boleh juga loh keluar dari sini untuk googling hal yang sama. Mari kita coba kan gitu ya. Yang namanya check and recheck gitu kan begitu. Serpentina. Kalau googling biasa memang harus bahasa Inggris, Pak. Jaga-jaga kalau memang yang menulis itu baru orang bule. Serpentinization is part of metamorphism. Enggak, ini coba dari sini.
Yeah, is hydration and metamorphic transformation of ferromagnesium minerals such as olivine, pyroxene in mafic and ultramafic rock to produce serpentinite. Jadi ada batuan mafic itu asam dan ultramafic ultra asam. Di dalamnya ada olivine, pyroxene yang kemudian dia mengandung Fe kan ya, olivine sama pyroxene mengandung Fe yang karena ada panas dan tekanan mengalami hidrasi. Hidrasi itu berarti hanya keluar. Hanya keluar atau perlu nggak? Nah, maksud saya ini tuh pola pikir yang dalam belajar itu harus Anda punya itu. Hidrasi itu perlu H atau justru H yang ada di dalam itu keluar. Ya bisa ditanya lagi gitu kan ya. Nah, yang kemudian itu menjadi awal atau bagian dari proses metamorfisme sampai jadi serpentinit gitu. Nah, dengan berbekal ini Anda gambar ultramafic. Apa susahnya Anda gambar begini? Apa susahnya Anda gambar mafic, ultramafic, gitu kan? Nah, terus di sini, nah, saya lupa Pak, kalau yang bentuknya begini ini olivin harus dilepas. Ya, andai kan begitulah ya, andai kan ini adalah olivin pyroxene gitu ya. Nah, ini olivin, ini pyroxene, ya, ferromagnesium semuanya. Nah, kemudian dia dapat tekanan P, dia dapat panas apa? P besar ya, time di press. Maka terjadi proses hidrasi. Nah, saya penasaran Pak, hidrasi itu menghasilkan H atau hydration ya, produce H or need it. Water loss. H2O-nya keluar kan ya, hydration itu ya. Ya kalau airnya keluar hanya keluar ya berarti ya. H keluar, H keluar ya, produce. Nah, terus ini menjadi apa? Kalau kembali ke sini tadi, jadi serpentin, ya kan? Olivine ini jadi serpentin. Nah, ini kemudian ditambah olivine atau ditambah PX menjadi serpentin. Ini ya serpentin. Nah, dari sini ke sana, nah, proses serpentinization. Nah, ini peta konsep nih. Nah, jadi dari gambar nanti gambarnya akan saya putih ya, dari olivine, pyroxene, ini batuan mafic atau ultramafic, kena tekanan, kena panas, kemudian terjadi proses hidrasi. Hidrasi itu airnya hilang ya, H2O hilang, jadi H-nya lepas. Nah, ketika H-nya ini lepas plus apa ini? Olivine dan pyroxene menjadi serpentin. Maka ini serpentinit. Maka inilah proses serpentinisasi. Nah, terus balik lagi ke yang tadi gitu ya. Serpentinisasi tadi. Nah, artinya apa? Artinya tadi kan disebutkan bahwa proses serpentinisasi ini adalah salah satu proses yang dapat menghasilkan ya, tapi oh ya H2O ya menghasilkan
Betul ya? H2O2 yang ini bereaksi dengan Cr3+ di dalam situasi apa tadi? Anaerob, anaerob, terus confined menjadi chrome 6. Nah, pasti di merah. Nah, apa susahnya? Enggak bisa. Jadi udah. Ya, saya pengen lagi stres. Gitu. Nah, jadi ini adalah proses oksidasi dari 3+ jadi 6+ kalau itu terjadi di lingkungan metamorfik ya, yang mana membutuhkan H2O ini yang merupakan hasil dari proses serpentinisasi. Nah, selain ini prosesnya adalah air terjadi di aquifer unconfined. Gitu, Janice. Ini video buat Janice sebenarnya, tapi ini berlaku untuk semua. Jadi intinya begini, Anda kan kemarin seminar, saya mohon maaf nggak bisa datang ya. Dalam seminar itu ada penjelasan tesis, gitu kan ya. Nah, penjelasan tesis itu saya paham kalau Anda semuanya ya nggak cuma jenis. Kalau Anda hanya memang terlalu fokus atau hanya fokus ke apa yang Anda kerjakan. Paham saya, misalnya ambil data, ambil sampel air ya, tes. Oh, ada krom 6. Ini diambil tes. Tidak ada krom 6 tapi ada krom 3. Nah, kemudian naluri Anda, kenapa saya bilang naluri? Karena udah terbiasa ya. Bikin peta kontur. Kan gitu kan ya? Itu kan sudah naluri ya gitu ya. Bikin peta kontur, kemudian Anda bisa tahu ya ke arah sana ya, reminder jemput Hasbi kan dan keluar. Nah, jadi Anda akan tahu ke arah mana krom 6 itu membesar, ke arah mana dia mengecil. Makanya Anda juga akan tahu mungkin ya jenis mungkin ini. Anda akan tahu juga mungkin di daerah Anda ada juga krom 3 yang belum berubah menjadi krom 6 gitu kan ya. Nah, kemudian Anda kan sebagai S2 bukan hanya menjelaskan ada atau enggak, tapi Anda harus menjelaskan kok bisa itu terjadi. Salah satunya kan itu. Nah, yang Anda lakukan, salah satunya ya yang seperti kami demonstrasikan barusan, salah satunya. Ya, selain mungkin Anda di kalangan para hidrokemis, itu sudah ada rujukan-rujukan baku yang sudah sudah otomatis dibaca. Contoh geologi sudah pasti Van der Meulen dilihat ya. Kira-kira yang setara itu ya. Jadi pasti itu Anda lakukan. Kemudian lakukan juga seperti yang barusan kami demokan. Sini ada ada lupa lagi. Iqbal, Pak. Iqbal. Ya itu kurang lebih. Ya, jadi Anda memanfaatkan referensi yang fix satu saja, yang sifatnya review. Kalau Anda bernasib baik, yang Anda cari tahu ada di situ, tapi seandainya Anda tidak bernasib baik, ya tinggal cari lagi gitu ya. Dengan kata kunci 6+ groundwater, kasih kata-kata review supaya yang muncul adalah review paper semua ya jenis. Nah, setelah itu ya Anda baca manual, itu bisa Anda lakukan, lihat gambar. Tapi Anda juga bisa memanfaatkan yang kami demokan tadi, ya misalnya pakai yang bisa membaca PDF. Itu Copilot bisa. Membaca YouTube, seandainya di YouTube itu captionnya dinyalakan, Copilot juga bisa. Nah, yang tadi kami demokan itu pakai notebook LM dari Google. Nah, dengan notebook LM itu, maka ringkasan dari paper yang satu biji aja dulu paper yang Anda download itu
ringkasannya bisa muncul. Sekaligus Anda bisa berinteraksi, Anda ingin tahu apa. Seperti tadi yang kami lakukan. Ya, kami ingin tahu pathways dari Chrome 3 menjadi Chrome 6 itu bagaimana. Nah, salah satunya kan proses oksidasi. Nah, dari situ muncul pengetahuan, Anda pastinya juga sudah tahu bahwa proses oksidasi itu bisa terjadi di lingkungan aerob dan juga bisa di lingkungan anaerob. Nah, ketika dia anaerob, yang diperlukan apa? Ya, tadi sudah digambarkan, yang diperlukan itu H2O2, hidrogen peroksida. Hasil dari proses serpentinisasi yang merupakan bagian dari proses metamorfisme, gitu kan? Nah, kalau terjadinya di lingkungan lingkungan aerob yang ada oksigennya, ya, yang mana itu seringnya di lapisan aquifer unconfined yang tidak tertekan, maka agen yang menjadi pengubah sifat dari Chrome 3 ini atau oksidan namanya, itu adalah FeOX, ya, besi peroksida, atau satu lagi MnOX, ya, manganis oxide, jadi oksida mangan. Ya, Anda juga hasil dari gambar ini, Anda siapapun yang bisa niru. Jenis misalnya, Anda bisa menggambarkan proses yang sama, tapi di sini adalah proses yang aerob. Ini kan anaerob. Nah, yang aerobnya bagaimana? Nah, itu tadi MnOX dan FeOX. Ya, memang kalau nggak ngomong dan mikir ngetik, ngantuk. Iya. Gitu. Itu kenapa saya melakukan yang saya lakukan. Karena kalau enggak ya saya akan ngantuk juga sama. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, outputnya itu Anda harus bisa bikin ini. Seperti halnya nanti papernya akan saya kirimkan juga. Seperti halnya penulis paper yang tadi kami demokan, ya, itu membuat semacam graphical abstract. Bagaimana proses CR3 menjadi CR6. Begitu mungkin obrolan sebentar ini, ya, mohon maaf karena tadi memang ada rapat, kemudian rapatnya sudah selesai. Kebetulan ada 2 orang ini di dekat ruangan saya, jadi saya panggil dan saya ajak ngobrol. Jadilah video ini kurang lebih, mudah-mudahan membantu terutama untuk yang sudah selesai seminar, agar mungkin ada yang kurang analisis gitu ya, dan tahap penulisan kekurangan itu bisa ditambal salah satunya dengan video ini, ya, cara yang kami demokan hari ini. Demikian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.